Hai Namda Maskus, Assalamualaikum. Bu Santi ingin menyapa kalian semua yang sedang belajar. Tetap semangat ya belajarnya. Nah, pada video kali ini, Bu Santi ingin menyampaikan mata pelajaran matematika yang akan membahas latihan soal 3 tentang materi kelas 5 semester 1. Kalian sudah siap? Baik, kita mulai ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, nomor 1. Sebuah mobil yang mula-mula berada di titik A berjalan ke utara dengan kecepatan 30 km per jam. Nah, setelah 2 jam, mobil berbalik arah dan berjalan ke selatan dengan kecepatan 40 km per jam. Jika mobil berhenti setelah 3 jam berbalik arah, posisi mobil saat ini adalah, pertama, kita lihat jarak yang ditempuh ke utara. Ya, rumus jarak yaitu kecepatan dikali waktu. Sekarang kita lihat kecepatannya. Ke utara tadi kecepatannya adalah, kita lihat di sini, yaitu 30. Ya, 30. Lalu dikali waktunya. Waktunya ke utara ditempuh selama 2 jam. Berarti 30 dikali 2, yaitu hasilnya adalah 60. Berarti jarak yang ditempuh ke utara 60 km. Sudah didapat jarak yang ditempuh ke utara. Sekarang kita cari jarak yang ditempuh ke selatan atau berbalik arahnya ya. Yaitu kecepatan dikali waktu ya, masih sama rumusnya. Yaitu kecepatannya adalah 40 km per jam. Dikali waktunya, waktu yang ditempuh yaitu selama 3 jam, berarti 40 dikali 3, sama dengan 120 km. Berarti jarak ini tempuh ke selatan 120 km. Nah, sekarang kita anggap arah utara itu nilainya positif, dan sebaliknya arah selatan itu bernilai negatif. Maka jarak mobil ketika berhenti dari titik A dapat dihitung sebagai berikut. Kita lihat ya, kita buat garis bilangannya. Kita buat seperti ini. Nah, kita tuliskan angkanya. Karena ini angkanya besar, jadi kita buat dalam kelipatan 10 ya. Jadi 0, 10, lalu 20, 30, 40, 50, 60. Cukup sampai 60 ya. Lalu sebelah kirinya berarti minus ya. Min 10, min 20, min 30, min 60, sampai min 70. Nah, sekarang kita coba gambarkan jarak yang ditempuh ke utara. Tadi sudah kita hitung 60 km. Berarti dari titik 0 ya. Mulainya dari titik 0 ke utara, yaitu ke kanan. Sebanyak 60 km jaraknya. Nah, ke sini 60 km. Lalu setelah itu mobil itu berbalik arah ke selatan. Nah, selatan ini kita anggap ke sebelah kiri ya. Kita hitung. Nah, ke selatan sebanyak 120 km ya, dari titik 60 km tadi. Dan ternyata nih 120 km min 120 ya, karena dia ke kiri. Dan kita dapat tuliskan seperti ini. Posisi mobil dari titik A yaitu jarak ke utara ditambah jarak ke selatan. Oke. Jarak utara itu positif, ke selatannya negatif karena dia berbalik arah. Berarti jarak utara yaitu 60 km ditambah minus 120 km. Kenapa minus? Karena tadi kita sudah anggap arah selatan itu minus karena dia berbalik arah ya. Arah sebaliknya dari utara. Jadi dia minus. Sehingga didapatkan hasil 60 km dikurang 120 km sama dengan min 60 km. Jadi
Nah, minus tadi kita anggap sebagai arah selatan. Jadi jawabannya yang D, 60 km di sebelah selatan titik A. Ya, semoga kalian paham ya. Lanjut. Afan pergi ke arah kiri sejauh 45 langkah. Kemudian, dia berjalan berbalik arah dan maju sebanyak 27 langkah. Posisi Afan sekarang berada di titik. Nah, di sini Bu Santi sudah buatkan garis bilangannya ya. Posisi awal Afan itu berada di titik 0. Kemudian, Afan pergi ke arah kiri sejauh 45 langkah, yang artinya bernilai minus 45. Kita gambarkan garisnya. Nah, berarti sini ya, Afan berjalan ke kiri sejauh 45, berarti minus 45. Lalu Afan berbalik arah, yang berarti ke arah kanan. Maju sebanyak 27 langkah. Artinya, sekarang Afan berjalan ke arah kanan sebanyak 27 langkah, sehingga nilainya adalah, nah, jadi 27 ke arah kanan, ya. Nah, ternyata setelah kita gambarkan garisnya ini, berbalik arah ke kanan sebanyak 27, sehingga berhenti di bilangan minus 18. Kita dapat tuliskan posisi Afan sekarang berarti sama juga dengan minus 45 ditambah 27. 27-nya positif karena ia berjalannya ke kanan. Sama dengan min 18 ya. Berarti kita sudah dapatkan hasilnya. Posisi Afan sekarang berada di titik min 18. Afin menjual beras sebanyak 32 karung yang terdiri dari karung besar dan karung kecil. Perbandingan banyaknya karung besar dan karung kecil adalah 3:5. Jika isi satu karung besar 261 kg dan isi satu karung kecil 174 kg, selisih berat total beras yang dimasukkan ke dalam karung besar dan karung kecil adalah titik-titik kilogram. Jadi yang ditanya adalah selisih antara berat karung besar dan karung kecil. Pertama, kita hitung dulu banyaknya karung besar. Ada berapa banyaknya? Dengan cara, tadi kita sudah lihat perbandingan antara karung besar dan karung kecil adalah 3:5. Berarti karung besarnya 3 ya, nih. Nah, kita tuliskan 3 sama dengan 3 dibagi atau per jumlah perbandingannya. Nih, perbandingan tadi 3:5. Dibagi jumlah perbandingannya, yaitu 3 tambah 5. Kita kalikan dengan jumlah karung seluruhnya, yaitu tadi 32 jumlah seluruhnya. Kita kali 32. Sama dengan 3 dikali 32, 96. 3 tambah 5, 8. 96 dibagi 8 sama dengan 12. Nah, berarti banyaknya karung besar itu ada 12 karung. Nah, sekarang kita hitung banyaknya karung kecil. Sama seperti tadi, perbandingannya, karung kecil tadi adalah 5 ya. Nih, karung kecilnya 5, berarti 5 dibagi jumlah perbandingannya, yaitu 3 tambah 5. Dikali jumlah karung seluruhnya, tadi 32. Sama dengan 5 kali 32 sama dengan 160 per 8, yaitu 3 tambah 5. 160 dibagi 8 sama dengan 20. Nah, kita sudah dapatkan banyaknya karung besar 12, banyaknya karung kecil 20. Nah, lalu sekarang kita hitung berat total di karung besar. Tadi kita sudah dapatkan banyaknya karung besar ada 12. Sementara satu karung besar beratnya adalah 261 kg. Berarti 12 dikali 261, yaitu 3.132 kg. Nah, sekarang kita hitung berat total karung kecil. Nah, karung kecil tadi banyaknya ada 20 karung ya, karung kecil. Dan satu karungnya itu beratnya adalah 174 kg. Berarti jumlah berat seluruhnya yaitu 20 kali 174, yaitu 3.480 kg.
Yang ditanya adalah selisih berat antara karung besar dengan karung kecil. Kalau ditanya selisihnya berarti kita tinggal kurangi, ya. Dikurangi yaitu 3.400 kg. 3.480 kg kita kurangi 3.132 kg. Hasilnya adalah 348 kg. Jawabannya yang A. Lanjut. 240 km per menit sama dengan titik-titik meter per detik. Nah, di sini dikonversi ya, dari kilometer per menit dijadikan meter per detik. Kita lihat dulu, tangga seperti ini, kalian masih ingat? Jika ke bawah dikali 10, jika ke atas dibagi 10 per anak tangganya. Nah, sekarang kita lihat, kilometer diubah menjadi meter. Berarti turun 1, 2, 3. Jika turun 1 kali 10, kalau turun 3 berarti dikali 10, 100, 1000. Nah, berarti kilometernya dijadikan meter dikali 1000. Lalu menit dijadikan detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Sekarang kita hitung. 240 km per menit sama dengan 240 dikali 1000 per 60. 1000 per 60 ya. 1000 tadi yaitu dari kilometer ke meter. Lalu 60 adalah 1 menit 60 detik. Rumusnya sama ya. Ini kilometer per menit. Yaitu ini dijadikan meter per detik. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Sama dengan 4000 meter per detik. Berarti jawabannya yang A. 43,2 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. Nah, ini dikonversi dari kilometer per jam dijadikan meter per detik, ya. Kalau tadi waktunya itu menit dijadikan detik, sekarang waktunya jam dijadikan detik. Caranya sama seperti tadi. Berarti 43,2 km per jam sama dengan 43,2 dikali 1000. 1000 itu yaitu kilometer dijadikan meter ya. Dibagi 3.600. Kenapa 3.600? Karena 1 jam itu 3.600 detik. Ya, sekarang kita hitung. Maka hasilnya 43.200 per 3.600. Yaitu 12 meter per detik. Jawabannya masih yang A. Halaman rumah Pak Cahya berbentuk lingkaran dengan diameter 7 meter. Di tengah taman tersebut terdapat kolam ikan berbentuk persegi yang panjang sisinya 1 meter. Luas halaman rumah Pak Cahya yang dapat digunakan untuk bermain adalah titik-titik meter persegi. Nah, sekarang pertama kita hitung dulu luas halaman rumahnya. Nah, luas halaman rumahnya, tadi halamannya berbentuk lingkaran. Berarti kita hitung luas lingkarannya dengan menggunakan rumus VR kuadrat. V-nya kita gunakan 22 per 7. Dikali R-nya tadi 3,5 ya. Karena tadi diameternya adalah 7. Nih, diameternya 7 meter. Yang ini. Berarti R-nya atau jari-jarinya 7 dibagi 2, yaitu 3,5. Hasilnya 22 per 7 dikali 12,25, yaitu 3,5 kuadrat. 3,5 dikali 3,5 hasilnya 12,25. Dan hasilnya adalah 38,5 meter kuadrat. Ini adalah luas halaman rumah yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang selanjutnya kita hitung adalah luas kolamnya. Kolamnya tadi berbentuk persegi, ya. Nah, rumus luas perseginya adalah S kuadrat. S itu adalah sisi. Nah, tadi panjangnya itu 1 meter sisinya, ya. Jadi, sama dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat itu sama juga dengan 1, ya. Berarti 1 meter kuadrat luas kolamnya. Kita sudah dapatkan luas halaman rumahnya dan luas kolamnya. Nah, sekarang
Yang ditanya adalah luas halaman rumah Pak Cahya yang dapat digunakan untuk bermain. Berarti luas halaman bermainnya adalah luas halaman rumah dikurang luas kolam, yaitu 38,5 dikurang 1, sama dengan 37,5 meter persegi. Jawabannya yang B. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi miring 26 cm dan salah satu sisi siku-sikunya 10 cm. Jika luas permukaan prisma 960 cm persegi, tinggi prisma tersebut adalah titik-titik sentimeter. Nah, ini bentuk alasnya segitiga siku-siku. Berarti kita tentukan dulu panjang siku-siku yang kedua dengan teorema Pitagoras. Masih ingat teori Pitagorasnya? Nah, yaitu panjang siku-siku siku-siku yang lain dengan rumus yaitu akar dari 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. 26 tadi sisi miringnya ya. Nih, 26. Lalu dikurang 10, yaitu salah satu sisi siku-sikunya 10 ya. 26 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Sama dengan 26 kuadrat yaitu 676. Sedangkan 10 kuadrat adalah 100. 10 kali 10 ya. Dan dikurangi 676 dikurang 100, 576. Akar dari 576 adalah 24. Berarti panjang sisi siku-siku yang lain adalah 24. Lalu selanjutnya, luas alas prismanya, sekarang kita hitung ya. Tadi kita sudah dapatkan panjang sisi sikunya ya. Sekarang kita hitung luas alasnya. Yaitu rumus luas alasnya yang berbentuk segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya tadi 10, tingginya 24. Dari mana 24? Tadi yang kita cari nih, 24 ya. Hasilnya sama dengan 120 cm kuadrat. Lalu, keliling alas prismanya sekarang. Yaitu, kelilingnya adalah 26, tadi yang sisi miringnya, ditambah 24, ini sisi siku-sikunya, lalu ditambah 10, merupakan sisi siku-siku yang lainnya. Hasilnya 60 cm. Nah, setelah itu, luas permukaan prismanya. Nah, luas permukaan prismanya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prismanya. Banyak ya. Nah, tadi diketahui luas prismanya kan 960 cm kuadrat. Ya. Yang ditanya adalah tinggi prismanya. Nih, yaitu caranya tadi 2 dikali luas alas dikali keliling alas kali tinggi prisma sama dengan luasnya 960 lalu sama dengan 2 dikali luas alasnya adalah tadi 120, yang ini ya, ini 120, ditambah keliling alasnya tadi 60, ini tambah 60, dikali tinggi prismanya belum diketahui ya. Tinggi prismanya ini yang kita cari, tanda tanya. Nah, sekarang kita hitung 960 sama dengan 2 kali 120 adalah 240 ditambah 60 dikali tinggi prisma, yaitu 960 dikurang 240. Ini pindah ya, 240 pindah ke sebelah kiri menjadi minus. Jadi minus. Sama dengan 60 dikali tinggi prisma. 960 dikurang 240 adalah 720. Sama dengan 60 kali tinggi prisma. Dan tinggi prisma kita bisa ketahui dengan cara yaitu 720 dibagi 60. Dari sini ya, nih. Hasilnya adalah 12 cm. Jawabannya yang A.
Semoga kalian tidak pusing ya. Gambar yang bukan merupakan jaring-jaring balok adalah gambar yang mana? Coba kalian lihat satu persatu. Nih, kalian lihat nih, dari yang A ya. Kita anggap yang A itu ini bagian alas. Oke. Lalu, kalau ini alas, berarti yang sebelah sini itu menjadi samping ya. Samping, ini juga samping. Lalu yang ini berarti menjadi atapnya. Oke. Nah, ini juga samping, samping sebelah kiri. Nah, kalau ini samping sebelah kiri, ini juga ternyata sama samping sebelah kiri. Yang kanannya nggak ada, kosong ya. Berarti ini tidak membentuk balok penuh ya. Sekarang kita lihat yang B. Kita ibaratkan yang ini alasnya, bawahnya. Lalu ini sampingnya, samping yang bagian besarnya. Lalu ini samping juga, tapi bagian kecil. Ini samping juga, samping kanan kecil. Dan ketika dilipat, maka ini menjadi bagian atasnya, atapnya. Dan ini menjadi bagian samping sebelah sini nih ya. Jadi sebelah sini nanti. Berarti kalau dilipat nanti akan menjadi balok. Berarti yang B ini balok. Lalu yang C. Sekarang kita anggap alasnya yang ini. Ini berarti samping atas, samping bawah. Ini juga samping bagian kecil, berarti yang ini atap. Nah, ini juga samping. Samping yang akan nanti adanya di sebelah sini. Nah, ini berarti juga balok. Lalu yang D, anggap yang ini alasnya. Lalu ini samping, samping yang bagian besarnya. Ini juga sampingnya. Nah, kalau itu samping berarti yang ini atasnya. Nah, ini juga samping, samping kanan, samping kiri. Nah, ini juga bentuknya balok. Berarti yang bukan jaring-jaring balok adalah yang A. Sebuah balok memiliki panjang 28 cm, lebar 14 cm, dan tingginya 12 cm. Volume balok tersebut adalah, kita hitung volumenya. Ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Nah, volumenya, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini mudah sekali ya, tinggal kita kalikan saja semuanya. Yaitu 28 kali 14 kali 12. Hasilnya 4.704 cm kubik. Yaitu yang C. Sebuah balok memiliki panjang 23 cm dan lebarnya 14 cm. Jika volume balok tersebut 5.152 cm kubik, maka tingginya titik-titik senti. Nah, ini balok panjangnya ada 23 cm, lebarnya juga ada. Nah, volumenya juga ada. Nah, yang ditanyakan adalah tingginya. Kita masukkan dulu ke rumusnya. Di sini diketahui panjang sama lebar dan juga volume. Yang ditanyakan tinggi. Nah, kita lihat rumus dari volume, yaitu volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan, tadi volumenya sudah diketahui, 5.152. Kita masukkan, lalu panjangnya 23. Lalu lebarnya 14. Yang ditanya adalah tingginya. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Tadi volumenya 5.152. Nah, 23 dikali 14, hasilnya 322 dikali tinggi. Berarti tinggi sama dengan 5.152 dibagi 322, hasilnya adalah 16 cm. Berarti tingginya adalah 16 cm. Yang D jawabannya. Diketahui skala 1:300.000 dan jarak pada peta 8 cm. Maka jarak sebenarnya adalah, nah, pertama kalian bisa ingat ini ya, ini rumus untuk menghitung antara jarak peta, skala, dan juga jarak sebenarnya. Ya. Nah, jika kalian ingin mencari jarak peta, kalian gunakan rumus yang ini. Berarti jarak peta sama dengan skala dikali JB. JB itu jarak sebenarnya, jarak benar. JB jarak benar atau jarak sebenarnya. Lalu untuk mencari skala, pakai yang ini, yaitu JP atau jarak peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Mencari jarak sebenarnya, ini gunakan rumus yaitu JP atau jarak peta dibagi dengan skala. Sekarang kita hitung ya.
JB ditanyakan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya itu JB tadi ya, singkatannya ya. Nih, jarak sebenarnya kita singkat JB untuk memudahkan. Sama dengan untuk mencari JB, tadi kita menggunakan rumus yang JB nih. Ya, rumus yang ini ya, kita pakai ya. JB, berarti JP dibagi skala. Ya, JP-nya tadi adalah 8. Skalanya 1/300.000. Nah, ingat membagi pecahan itu harus dibalik. Sehingga menjadi tadinya 8 dibagi 1/300.000. 1/300.000 itu 1/300.000 ya. Diubah menjadi perkalian, maka dibalik. Jadi 8 dikali 300.000 per 1. 300.000 per 1 itu sama juga dengan 300.000. Ya, karena per 1 itu sama juga dengan dibagi 1, hasilnya sama. Berarti 8 dikali 300.000, hasilnya adalah 2.400.000 cm. Atau karena di sini satuannya adalah kilometer, maka dijadikan kilometer dari senti ke kilometer. Ya. Hasilnya adalah 24 km. Jawaban yang benar adalah yang C. Ingat ya teman-teman dengan rumus-rumus ini. Baik, nomor 12. Jarak sebenarnya adalah 265 km. Jarak pada peta jika menggunakan skala 1/1 juta adalah, nah kita pakai rumus yang tadi. Berarti ini yang ditanya adalah, ini pakai rumus yang tadi ya. Yang ditanya adalah JP-nya, yaitu jarak petanya. Skalanya sudah ada, jarak sebenarnya juga sudah ada. Yang ditanya adalah jarak petanya, yaitu rumusnya skala dibagi 1 juta, dibagi jarak sebenarnya. Nih, kita mencari JP yang ini berarti ya, pakainya ya. Nih, yaitu skala dikali JB. Nih, hasilnya skalanya 1, JB-nya 1 juta dikali 26.500.000. Kenapa jadi 26.500.000? Karena awalnya kan kilometer nih, 265 kilometer. Jadi 265 kilometer dijadikan senti. Karena jawabannya menggunakan satuan senti ya. Jadi 265 km sama dengan 26.500.000 cm. Hasilnya 1 dikali 26.500.000 dibagi 1 juta. Hasilnya adalah, kalian boleh hitung dengan kalkulator ya. Hasilnya adalah 26,5 cm. Satuannya senti, karena tadi sudah dijadikan senti yang ini. Oke, hasilnya 26,5 cm yang C. Pulau A dan Pulau B jaraknya 320 km. Berarti ini jarak sebenarnya ya. Lalu jarak tersebut akan digambar dengan ukuran 8 cm pada sebuah buku gambar. Nah, 8 cm ini berarti jarak pada peta. Skala yang digunakan adalah, nah sekarang yang dihitung adalah skalanya. Lihat kembali, menghitung skala berarti yang kita pakai rumus yang tengah. Nih, yaitu JP dibagi JB. JP-nya tadi 8, JB-nya atau jarak sebenarnya 32 juta. Kenapa jadi 32 juta? Ya, diubah dari kilometer. Ya, diubah dari kilometer ke senti nih. Ini tadinya awal kilometer, jarak sebenarnya. Di bukunya jadi senti. Nah, makanya jaraknya diubah dari kilometer ke senti menjadi 32 juta. Hasilnya sama dengan, kita kecilkan ya. Ya, ini sama juga dengan pecahan sebenarnya. 8/32 juta berarti. Kita sederhanakan pecahan ini menjadi dibagi 8. 8 dibagi 8, 1. 32 juta dibagi 8, hasilnya 4 juta. Nah, jadi perbandingannya 1/4 juta. Yang
Sebuah lapangan berbentuk jajaran genjang dengan skala 1:250 seperti gambar berikut. Nah, ditanya luas sebenarnya bangun tersebut ya. Ini adalah gambar di buku ya, gambar dari sebuah lapangan di buku. Nah, ditanya luas sebenarnya. Pertama, kita hitung dulu luas atau panjang sebenarnya dari tinggi dan alas jajaran genjang ini. Baru kita hitung luas bangunnya. Nah, pertama skalanya tadi 1:250. Alas jajaran genjangnya yang ini ya. Ini alasnya nih. Alasnya 12,8 cm. Lalu ini alas di buku. Sekarang kita hitung alas sebenarnya di lapangan sebenarnya. Berarti 12,8 dikali 250. Kenapa dikali 250? 250 itu adalah skala sebenarnya ya. Skala sebenarnya. Jadi dikali 250. Hasilnya 3.200. Ini senti. Nah, dijadikan meter ya. Dijadikan meter karena di sini jawabannya adalah dalam bentuk meter. Jadi 32 meter. Nah, ini kita sudah dapat alas jajaran genjang sebenarnya. Berarti alas lapangan ya. Bentuk bangun jajaran genjang di lapangan sebenarnya 32 meter. Sekarang kita cari tingginya. Tingginya 6 cm. Tinggi yang ini nih. Nah, ini 6 cm. Kita cari tinggi sebenarnya, yaitu 6 cm dikali 250. 250 itu tadi adalah skalanya. Menjadi 1.500 cm. Dijadikan meter adalah 15 meter. Nah, baru kita hitung luas jajaran genjangnya, yaitu alas kali tinggi. Luas jajaran genjangnya alas kali tinggi. Alasnya 32. Tadi kita sudah dapatkan ya, ini 32 meter nih. Lalu tingginya 15 meter, ini tingginya. Nah, hasilnya adalah 480 meter persegi. Jawabannya adalah yang D. Kebun paman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 125 meter dan lebar 75 meter. Jika kebun tersebut digambar dengan skala 1:1000, maka ukuran kebun itu pada gambar adalah, nah, kebun pamannya bentuknya persegi panjang ya. Lalu panjangnya 125 meter. Ini panjang kebunnya ya, panjang sebenarnya. Lebarnya 75 meter, lebar sebenarnya. Nah, jika kebun itu ingin digambar dengan skala 1:1000, maka ukuran digambarnya berapa? Nah, seperti ini caranya. Skalanya 1:1000, panjang sebenarnya tadi 125 meter. Kita jadikan senti ya. Kenapa jadikan senti? Karena senti ini adalah ukuran yang akan kita gambar di buku. Ya, ini satuannya senti ini, tuh ya. Kita jadikan senti. Lalu panjang pada gambar tadi sudah kita dapatkan 12.500 cm ya. Dibagi 1000. 1000 itu dari mana? Yaitu dari skalanya tadi, 1:1000. Sama dengan 12,5 cm. Panjang gambarnya 12,5 cm. Lebar sebenarnya 75 meter tadi ya. Lebar ini 75 meter. Dijadikan senti, 7.500 cm. Nah, lebar pada gambarnya jadi 7.500 cm tadi dibagi 1000, yaitu dibagi skalanya. Hasilnya 7,5 cm. Nah, lebar pada gambarnya sudah didapat. Nah, jadi ukuran kebun pada gambarnya adalah panjangnya 12,5 cm dan lebarnya 7,5 cm. Berarti jawabannya yang benar adalah yang A, ya. Nah, ini pecahan 4/7 ditambah 7/9. Kalian masih ingat bagaimana cara menjumlahkan pecahan? Ya, pertama kita samakan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 7 dan ini 7 dan 9. Ya, kita samakan penyebutnya antara 7 dengan 9. Kita cari KPK-nya. Nah, sini Santi udah langsung cari ya, biar cepat ya. Nah, hasilnya nih 4/7
ditambah 7/9 sama dengan 7 dengan 9 disamakan menjadi 63 ya, KPK-nya. Atasnya 36, yaitu 7 menjadi 63 itu 7 kali 9, berarti 4 juga dikali 9. Hasilnya 36. Ditambah, sekarang yang pecahan 7/9 menjadi 49/63, yaitu 9 dikali 7 dia supaya menjadi 63. Karena 9 dikali 7, maka 7 juga harus dikali 7. Jadi 7 kali 7 adalah 49. Nah, sekarang kita jumlahkan. Penyebutnya sudah sama yaitu 63. Tinggal jumlahkan pembilangnya 36 ditambah 49. Yaitu 85/63. Kita jadikan pecahan campuran. Jadi 85 dibagi 63, 1. Masih ada sisanya. Sisanya adalah 22. Dan penyebutnya 63. Jadi 1/22/63. Yang C jawabannya. Berikutnya masih pecahan. Pecahan ditambah persentase ya. 6/11 ditambah 75%. Yaitu 6/11 ditambah persennya kita jadi pecahan sama dengan 75/100 ya. Jadi persentase itu sama dengan per 100. 75% berarti 75/100. Sama dengan 6/11 ditambah. Nah, 75/100-nya kita sederhanakan dibagi dengan 25 ya. 75 bisa dibagi 25, 100 juga bisa dibagi 25. Ini adalah FEB-nya ya. FEB 75 dengan 100. 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Berarti 3/4. Nah, ini sudah sederhana. Kita jumlahkan. Sama seperti tadi sebelumnya. Kita samakan penyebutnya antara 11 dengan 4. Berarti kita cari KPK 11 dengan 4. Nah, KPK 11 dengan 4 adalah 44. Nah, berarti sudah kita dapatkan penyebutnya 44. Berarti 11 menjadi 44 itu dikali 4 ya. 11 dikali 4, 44. Berarti 6 juga sama dikali 4, hasilnya 24. Nah, yang 4 menjadi 44 itu dikali 11. Berarti 3 juga harus dikali 11. 3 dikali 11 hasilnya 33. Ya. Nah, penyebutnya sudah sama nih. Kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Sama dengan 24 tambah 33, yaitu 57, penyebutnya 44, 57/44. Nah, langsung kita bagi 57 bagi 44 adalah 1. Ada sisanya adalah 13/44 penyebutnya. Jadi hasilnya 1/13/44. Jawaban yang benar adalah yang A. Raya mempunyai 3 utas tali dengan panjang 425 cm, 52,8 desimeter, dan 4,6 meter. Panjang tali raya semuanya adalah titik-titik meter. Nah, jadi raya punya 3 tali ya. Dengan masing-masing panjangnya ada yang 425 cm, ada yang 52,8 desi, dan ada yang 4,6 meter. Yang ditanya panjang tali raya semuanya ya. Berarti kita jumlahkan nanti. Tapi sebelum dijumlahkan, lihat dulu satuannya. Ini satuannya ada yang senti, ada yang desi, dan ada yang meter. Yang ditanyakan adalah satuan meternya. Nah, berarti yang senti dengan yang desi kita jadikan meter. Kalau yang sudah meter, sudah tidak diubah lagi. Nah, seperti ini ya. 425 cm dijadikan meter, yaitu 4,25 meter. Kalian masih ingat kan caranya tadi ya? Lalu 52,8 desi menjadi 5,28 meter. 4,6 meter tetap ya. Nah, ini sudah sama semua nih. Satuannya sudah meter semua nih. Kita tinggal jumlahkan sekarang, karena satuannya sudah sama. Ingat ya, komanya sejajarkan. Ini namanya desimal ya. Menjumlahkan desimal, komanya sejajarkan. Hasilnya adalah, kita tambahkan semua. Nah, 14,13. Ya.
Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, ini perkalian pecahan. 7 per 12 dikali 8 per 9. Ini mudah ya. Kalau penjumlahan tadi itu harus menyamakan penyebutnya dulu. Tapi kalau perkalian tidak perlu. Cukup pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Mudah sekali. Berarti 7 per 12 dikali 8 per 9 sama dengan 7 kali 8, 56. 12 kali 9, 108. Nah, bisa disederhanakan? Sederhanakan menjadi 14 per 27 ya. Menyederhanakan 56 per 108 ini, pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan FVB dari pembilang dan penyebutnya, yaitu FVB dari 56 dan 108, yaitu 4. Berarti 56 dibagi 4, 108 dibagi 4, hasilnya 14 per 27. Yaitu jawabannya adalah yang B. 20. 63,05 ditambah N sama dengan 100. Nilai N adalah, ini mudah ya. Berarti 63,05 tambah N sama dengan 100, berarti N-nya sama dengan 100 dikurang 63,05 ya. Kita kurangi 100 dikurang 63,05 sama dengan 36,95. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Baik teman-teman, demikian materi pada hari ini. Alhamdulillah. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Dan seperti biasa, tugasnya kumpulkan atau kirimkan ke WA Bu Santi ya. Kalian tulis kembali jawaban-jawaban dari soal-soal dalam video ini. Kenapa Bu Santi memberi tugas seperti itu? Tujuannya agar kalian menyimak dari materi yang Bu Santi sampaikan ya. Kalian jangan hanya menjawab atau menuliskan jawabannya, tapi kalian pahami juga ya soal-soal serta cara pembahasannya tadi. Oke, terima kasih teman-teman. Bu Santi mohon maaf bila ada salah. Jika ada Bu Santi salah hitung, Bu Santi menerima kritik ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.